Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di EH Kaila Channel. Video kali ini kita akan melanjutkan sedikit lagi tentang tanaman hias daun potong Philodendron Selum, atau ada juga yang menyebutnya dendrum. Ini di salah satu perkebunannya yang ada di Kota Tangerang, di Kecamatan Pinang. Pada komen di video sebelumnya ada yang menyarankan coba buat, ya intinya kajian tentang usaha daun potong ini. Tapi saya yakin juga kawan-kawan kemungkinan besar sudah pernah melihat tanaman ini juga dijadikan tanaman hias, baik itu indoor ataupun outdoor. Keuntungan dari tanaman ini adalah dia bisa ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi. Pada dasarnya kalau untuk daun potong itu pedagang lebih suka tanaman yang ditanam di dataran rendah dengan intensitas cahaya penuh. Yang penting penyiramannya harus tercukupi, sebab kalau tidak tercukupi biasanya kualitas daun akan kurang bagus. Kelebihan dari tanaman yang ditanam di dataran rendah untuk pohon Philodendron Selum ini adalah bahwa daunnya akan lebih kuat. Jadi ketika dia dipotong, dia akan lebih sulit untuk layu ketimbang yang ditanam di dataran tinggi. Memang kelebihannya di dataran tinggi itu daunnya akan terlihat lebih hijau. Kalau yang di dataran rendah itu daunnya hijaunya ya kalah hijau lah dengan yang ditanam di dataran tinggi. Tapi untuk penggunaannya itu biasanya para pedagang ataupun para dekorator itu lebih suka menggunakan daun yang ditanamnya di dataran rendah. Kita lihat di sini jarak penanaman antar pohon itu biasanya kalau di sini di daerah Pinang ini kira-kira 1 jengkal ya. Kira-kira 1 jengkal. Jadi tergantung kawan-kawan semua mau membuat guludannya ini selebar apa. Makin lebar guludannya tentu akan makin banyak jumlah pohon yang bisa ditanam. Nah, ini daunnya ini belum lama baru dipotong, sebab biasanya kalau memotong itu petani di sini akan menyisakan dua daun, satu seperti ini, dua. Nah, biasanya akan disisakan 2 daun. Nah, ini kalau untuk pemakaian ini sudah bisa dipotong 1. Biasanya kalau pohon yang masih usia muda di bawah 5 tahun itu dalam 1 bulan dia sudah bisa dipotong 2 daun kalau perawatannya bagus. Nah, mengenai sumber bibitnya itu kita bisa beli langsung bibitan, biasanya yang ukuran segini ini. Nah, yang sudah ukuran segini biasanya dijual 2.000 sampai 2.500-an per polybag ya, per pohon. Salah satu keunikannya lagi adalah bahwa ketika kita membeli bibitan, misalkan kita beli bibitan jadi seperti ini yang sudah siap tanam, keunikannya adalah nanti dia akan punya anak ya, dia akan beranak, bisa 1, bisa lebih dari 1. Bahkan bisa ada 3 atau 4 anak. Tapi anaknya itu ketika nanti kita pisah dari induk, anaknya nggak akan beranak lagi. Jadi cuma 1 kali.
Jadi yang tanaman yang berasal dari bibit atau biji yang disemai akan tumbuh menjadi tanaman. Tanaman itu akan ada muncul anak nanti, tapi anaknya tidak akan beranak lagi. Biasanya begitu. Nah, ini ada salah satu contoh pohon yang belum dipisah. Tuh, ketika sudah ditanam pun biasanya dia akan tumbuh anak. Nah, ini kalau kita pisah, anaknya nggak akan beranak lagi. Jadi bagi kawan-kawan yang minat bisa diestimasikan, misalkan kebutuhan lahan, luas lahan, dan berapa banyak pohon yang ingin ditanam. Lalu harga jual saat ini itu per daunnya antara 350 sampai 500 rupiah satu daun. Nah, ini contohnya juga yang sudah besar tapi anaknya nggak dipisah. Ini kalau dipisah bisa nih, dipisah nanti lalu ditanam anaknya ini. Yang penting kalau kita tanam di dataran rendah, sekali lagi penyiramannya memang harus mencukupi ya. Biasanya di sini itu melakukan 2 kali penyiraman dalam 1 minggu menggunakan pompa air atau banyak yang disebut juga diesel ya, diesel buat pompa air. Sumber airnya kebetulan di Kecamatan Pinang ini di Kelurahan Roktok, Kecamatan Pinang, dekat dengan danau. Nah, kita bisa lihat bahwa di sana danau. Itu danaunya juga luas, nyambung sampai ke Danau Cipondoh yang di pusat danaunya itu dijadikan tempat wisata di situ Cipondoh atau Danau Cipondoh. Jadi memang kalau untuk wilayah ini tidak kekurangan air ya, alhamdulillahnya. Untuk memudahkan juga, memudahkan dalam penyiraman, maksud saya di sini ada salah satu contoh instalasi buat penyiraman ya. Nah, jadi di sini dipasang pipa. Ini pipa. Pipa yang untuk tujuannya memudahkan penyiraman. Enaknya lagi, kelebihannya ya, maksud saya itu pohon ini nggak disukai oleh kambing dan relatif tahan terhadap hama. Satu-satunya hama yang cukup meresahkan gitu ya, ketika terjadi serangan belalang dalam jumlah yang sangat besar, sangat banyak. Itu pernah terjadi di sini. Daun-daun mudanya itu banyak habis. Itu kalau nggak salah dalam 15 tahun terakhir ini pernah terjadi 1 kali itu di daerah sini. Untuk hama yang lainnya itu kita tidak pernah mengalami kendala. Jadi memang tanaman ini cukup bandel, cukup tahan terhadap serangan hama. Lalu untuk pengendalian gulma atau rumput liarnya, biasanya kalau pohonnya sudah besar gini, pohon siap potong, itu juga kita tidak terlalu terkendala dengan gulma. Sebab karena pohonnya sudah banyak, lalu rapat, otomatis rumput liar pun akan lebih sulit untuk tumbuh. Jadi ya paling kita akan cuma sekali-sekali aja lah membersihkan rumputnya ini sambil iseng, kadang di pagi atau sore hari. Kalau di sini pemasarannya itu biasanya diambil langsung oleh pedagang kembang di Pasar Kembang Rawabelong, Jakarta Barat. Walaupun nggak sedikit juga tukang dekor yang langsung membeli ke sini. Tentu kalau tukang dekor yang membeli langsung, harganya akan ya sedikit berbeda lah ketimbang kalau pedagang yang membeli. Itu kajian kalau kita tadi
ingin menanam dari bibit, bibitnya itu beli. Sebetulnya ada juga kalau kita mau beli bibit yang lebih kecil lagi yang masih sebesar toge. Kalau mau ya, kalau misalnya budget kita terbatas, kita bisa beli yang model masih bibitan kecil-kecil itu yang akan kita pindahkan ke polybag. Tapi untuk saat ini kita cukupkan sekian dulu, dan mudah-mudahan di pembahasan selanjutnya akan kita bahas pembudidayaannya kalau kita beli yang masih ukuran bibit yang kecil, maksud saya yang masih sebesar pohon toge itu. Biasanya dalam bentuk loyangan, harganya pun nggak terlalu mahal, hanya saja ya dibutuhkan waktu yang lebih lama dan ya lebih tekun dan lebih rajin lah, sebab pohonnya memang masih kecil. Oke, untuk saat ini sekian dulu. Kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.